Identifikasi korban berdasarkan rilis DPI per tanggal 4 Februari 2026 pukul 16.30 WIB dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 68 korban telah berhasil diidentifikasi dari total 71 body bags atau kantong jenazah yang telah diperiksa oleh DPI. Sementara itu 21 body bags lainnya masih dalam proses identifikasi lanjutan dan akan terus ditangani sesuai prosedur yang berlaku. Kami memahami bahwa data korban dan proses identifikasi merupakan hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu, seluruh informasi yang kami sampaikan senantiasa mengacu pada hasil verifikasi resmi dari tim DPI agar akurat, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Musibah tanah longsor yang melanda kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat masih menyisakan duka mendalam. Hingga saat ini, proses evakuasi serta identifikasi korban terus berlangsung di tengah berbagai kendala yang dihadapi tim gabungan di lapangan. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengakui mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sejumlah jenazah korban longsor. Kesulitan tersebut disebabkan kondisi sebagian jenazah yang ditemukan dalam keadaan rusak berat akibat tertimbun material longsoran dalam waktu cukup lama, sehingga tidak memungkinkan dikenali secara visual. Tim Disaster Victim Identification Polda Jabar harus mengandalkan metode ilmiah dalam proses identifikasi, diantaranya pemeriksaan sidik jari, pencocokan data rekam medis, data gigi, serta uji DNA. Dan pada hari ini kita telah mengupdate di mana penerimaan di pos DPI ini sebanyak 92 kantong jenazah. Dan alhamdulillah dari 92 kantong jenazah tersebut kita telah berhasil mengidentifikasi jenazah ini sebanyak 67 korban kantong Tetapi di sini tentu saja ada catatan dari kami, ada 4 kantong ini teridentifikasi 2 individu, kemudian juga ada satu kantong jenazah ini teridentifikasi tulang yang sesuai dengan tim forensik nyatakan itu bukan dari korban longsor ini karena sudah lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian untuk sisa yang ada di rumah sakit kemarin Cibabat, ini kita sudah bergeser semua di rumah sakit sertifikasi sebanyak 15 jenazah di sana dan ini prosesnya adalah proses DNA. Dan kemudian untuk yang sisanya ada 7 kantong jenazah yang saat ini masih ada di pos DPI ini untuk pemeriksaan postmortem dan antemortem. Dan habis ini kami akan melakukan rekonsiliasi terkait dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Kalau kesulitan dalam pos DPI ini tentu saja ada perubahan dari jenazah tadi mulai pembusukan sehingga tadi proses identifikasi yang kemarin maupun sekarang ini kita agak mengalami kesulitan. Proses identifikasi membutuhkan waktu karena kondisi korban tidak memungkinkan dikenali secara langsung. Seluruh prosedur standar Disaster Victim Identification kami terapkan agar hasil identifikasi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, serta unsur pemerintah daerah. Pencarian difokuskan pada sejumlah titik yang diduga kuat menjadi lokasi tertimbunnya korban. Kepala Basarnas menyampaikan, pencarian dilakukan dengan kombinasi metode manual, penggunaan alat berat, serta bantuan anjing pelacak. Seluruh personel tetap mengutamakan aspek keselamatan, mengingat cuaca yang tidak menentu dan potensi terjadinya longsor susulan.
Kabid Humas Polda Jawa Barat mengimbau masyarakat, khususnya keluarga korban, untuk bersabar menunggu hasil identifikasi resmi. Setiap perkembangan terbaru akan disampaikan secara berkala melalui posko terpadu. Hingga kini, data jumlah korban yang berhasil dievakuasi dan teridentifikasi masih terus diperbarui. Pemerintah daerah bersama instansi terkait memastikan penanganan korban dan dukungan kepada keluarga dilakukan secara maksimal, termasuk proses pemeriksaan dan pemakaman sesuai ketentuan yang berlaku. Musibah ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah rawan longsor. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama. Saat ini kita berada di samping mobil jenazah dan kita dilihat di belakang ada jenazah yang setelah kita lakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem ada penyerahan jenazah. Ya. Dan dari sini kami selalu ada administrasi yang sudah kita siapkan dan di sini diterima pada hari Senin tanggal 26 Januari dan ini penerimanya adalah pihak satu, pemberinya adalah Didik Dokes, ya, Pak Eko, dan kemudian penerimanya pihak kedua ini adalah Saudari Dini Novianti dan menyerahkan untuk nomor jenazah sejak awal yaitu PM nomor 28. Adapun jenazah yang kita serah terimakan pada sore hari ini atas nama almarhum Pasa Widya Putri. Ya, kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa dan baik. Dan status daripada saudari Pasa Widya Putri ini adalah usianya 17 tahun, beragama Islam dan statusnya sebagai pelajar. Dan Ibu Dini ini adalah kakak kandung daripada almarhumah. Dan untuk jenazah ini sudah dimandikan, dikafani dan disolatkan. Jadi tinggal proses pemakaman oleh keluarga.